Anda pengen ke surga, surga Firdaus. Ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah Anda siapkan sampai hari ini? Sedangkan rumusnya nanti kan, pahala, itu dikurangi dosa. Nah, sekarang jujur dah. Untuk ke surga itu kan bekalnya pahala. Amal soleh. Buka Quran surah kedua ayat 25. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kami telah siapkan surga untuk mereka. Jadi ke surga itu bekalnya pahala, amal soleh. Sedangkan maaf sekali, dosa akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Neraka itu nggak ada bekal lain kecuali dosa. Sudah. Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ngumpulin dosa saat di dunia, ingkar terhadap perintah kami, disuruh kerjakan nggak mau, disuruh ninggalkan malah dilakukan. Orang-orang yang begitu kasih kabar kepada mereka, kami akan celupkan mereka ke neraka. Jadi kalau orang banyak dosanya udah pasti neraka, orang banyak pahalanya pasti surga. Orang setengah-setengah, ini 50, ini 50, tempatnya A'raf, di tempat antara neraka dan surga. Al-A'raf namanya. Makanya turun surah ke-7 Al-A'raf, rahasianya di ayat ke-45 sampai 46. Dia nunggu di situ sampai selesai hisab. Baru setelah selesai hisab dimasukin ke surga. Hisab itu kalau berlangsung sehari saja, nunggunya sampai 1000 tahun. Itu tuh. Sedangkan Anda nggak ada yang nggak ngacung tadi, semuanya pengen ke surga, bekalnya Firdaus. Kita sepakat ke surga itu bekalnya pahala. Awas, dosanya tipis. Kalau bisa nggak ada. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang dosanya tipis? Angkat tangan. Ayo. Ayo, saya pulang. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Siapa yang sedikit? Yang banyak? Yang banyak sekali. Tuh, kan? Pengen ke surga, dosa banyak. Gimana? Ketawa lagi. Enggak, saya pengen merenung coba. Coba renungkan. Karena kita memilih atau tidak, pasti wafat. Pasti wafat. Dan itu pasti niscaya. Ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini. Saya dapat telepon dari ibu, kita ngobrol. Kasih tahu, nak kemarin ibu fulana yang punya majlis ta'lim itu, Masya Allah katanya. Beliau punya anak kan, jadi begitu kemudian sedang mengaji, beliau di sampingnya sambil istirahat, dengar anak yang ngaji. Ya, kemudian ketika mengaji itu, kata beliau, nggak dibaca panjang, nah bacanya pendek biasa aja. Begitu dibaca pendek, ngaji lagi, suara ibunya sudah nggak ada. Tiba-tiba dilihat sudah meninggal, senyum begini. Demi Allah, tidak ada suara nafas tersendat, tidak ada apapun, nggak ada sesak, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba senyum meninggal. Dalam keadaan masih bisa membetulkan anaknya, dalam keadaan mengaji itu. Luar biasa. Dan banyak orang yang wafatnya mulia gitu. Pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan kita pulang. Suatu saat kita pasti akan pulang. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang pengen ke surga, ketika pulang nanti bekalnya siap belum? Nah kan rumusnya begini tadi sudah paham. Kalau banyak pahala pasti ke surga. Banyak dosa, ini terancam neraka. Sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit. Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis. Itu kan bahasa hati sebetulnya. Coba itu bukan main-main. Anda bisa mengatakan pengen ke surga, itu keinginan. Tapi kan hati Anda mengatakan, cukup nggak bekal saya? Coba merenung malam-malam, pulang dari pengajian. Merenung coba di jalan. Saya tuh ke surga nggak sebetulnya? Ya, dalam kalimat ke surga itu sebetulnya, Anda bisa tanyakan, dosa saya itu berapa banyak gitu. Kan yang tahu sendiri Anda juga. Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksiat. Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah, sampai ke ujung kaki. Dan Anda pengen ke surga. Maka kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa itu. Kita butuh sesuatu. Dan Allah turunkan itu, dikasih kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan, bulan ini istighfar ya, saya lipat gandakan. Mungkin kamu nggak sadar, karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar, kamu nggak pakai. Mungkin kamu butuh motivasi. Nih saya kasih sebulan nih, yang ketika Anda istighfar, ketika Anda tinggalkan maksiat, saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu. Begitu Anda jaga pandangan dari maksiat, pahala berlipat. Begitu jaga lisan dari maksiat, pahala berlipat. Berlipat pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Sebab ketika ini banyak, kan harus banyak pahala menggugurkannya. Makanya ada rumus sedekah jariyah. Jariyah itu yang berlipat, yang banyak, yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul. Makanya kan Nabi ngasih rumus begini, kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat, pakai. Anda punya uang 50.000, Anda pengen sedekah. Anda lihat orang butuh makanan, Anda kasih. Ya, dia pakai, kemudian itu untuk beli makan. Makan. Energinya kumpul.
Begitu energi kumpul, dia sholat, dia baca Quran, Anda dapat bagian dari pahala itu. Begitu energi habis, habislah kemudian pahala Anda di situ. Anda berikan 50.000 itu, kemudian maaf, belikan mushaf. Hadiahkan kepada penghafal Quran. Dia baca itu dari mushaf yang telah Anda berikan. Maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda. Dia jadi penghafal Quran, mushafnya masih ada. Dipakai yang lain, pahala lagi buat Anda. Yang tadi telah hafal Quran, dia mengajar lagi. Punya 10 murid, pahala dari 10 murid itu untuk Anda. Mushafnya sudah usang misalnya, dibakar sudah kemudian, habis seluruhnya, tapi muridnya masih ada, pahala untuk Anda. Modalnya 50.000 nggak berhenti. Tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan? Nah itu pahala tadi, nutupin dosa-dosa tadi. Tutup. Allah kasih waktu khusus. Kata Allah, nih saya hidupkan, kamu belum sampai ajalnya, saya kasih waktunya nih, untuk kamu tutupi semua maksiat itu, supaya pahalanya berlipat. Begitu pahala berlipat, dosa dihapuskan.